Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pintar Tripani Borumalalu dengan NIM akhir 63. Di sini saya ingin menjelaskan kembali materi yang sudah diberikan oleh Bu Sri Rosita di mata kuliah Manajemen Kinerja pertemuan 14 mengenai manajemen kinerja internasional di Indonesia. Komponen utama manajemen kerja itu perencanaan kinerja, penilaian kinerja, dan umpan balik. Perencanaan kinerja menetapkan tujuan global dan lokal yang selaras. Penilaian kinerja, metode dan frekuensi penilaian yang terukur. Lalu umpan balik, komunikasi dua arah yang konstruktif. Manajemen kinerja mencakup perencanaan, penilaian, dan umpan balik. Pengembangan karyawan juga merupakan bagian penting. Contohnya, OKR menyelaraskan tujuan global dan lokal. Lalu kerangka hukum Indonesia. Jadi kinerja internasional itu ada kerangka hukumnya, teman-teman. Yang pertama itu dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang mengatur hak dan kewajiban pekerja. Lalu yang kedua, peraturan pemerintah tentang pengupahan menentukan standar upah minimum seperti yang kita tahu itu UMR atau UMK. Jadi yang ketiga itu SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah dasar hukum utama. Peraturan pemerintah tentang pengupahan juga penting. SKKNI menetapkan standar kompetensi kerja. Lalu hukum kerja di perusahaan multinasional. Yang pertama itu kepatuhan hukum. Hukum Indonesia versus kebijakan global. Lalu potensi konflik. Cara mengatasi perbedaan interpretasi, lalu ahli hukum, konsultasi dengan ahli hukum lokal. Perusahaan multinasional harus patuh pada hukum di Indonesia. Kebijakan global harus disesuaikan. Konsultasi dengan ahli hukum lokal penting untuk menghindari sengketa publik seperti itu, teman-teman. Lalu orang asing yang bekerja di Indonesia atau yang kita kenal tuh WNA ya. Ada peraturan perundang-undangannya juga. Yang pertama, Perpres nomor 20 tahun 2018, penggunaan tenaga kerja asing. Lalu jenis pekerjaan yang diizinkan untuk PTKA. Itu seperti orang asing tidak boleh bekerja di bagian HRD atau bagian perekrutan. Lalu dan juga tidak boleh di bagian-bagian tinggi seperti top manager atau bagian-bagian tinggi dalam perusahaan. Lalu yang ketiga, proses perizinan, persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi banyak juga ya teman-teman WNA itu yang harus bekerja di Indonesia itu banyak sekali persyaratan perizinannya. Peraturan Presiden mengukur penggunaan tenaga kerja asing. Ada jenis pekerjaan yang diizinkan, proses perizinan harus diakui dengan cermat. Lalu siapakah ekspatriat? Mungkin kita sama-sama tahu ya ekspatriat itu apa. Jadi ekspatriat itu adalah karyawan Indonesia yang bekerja di luar. Definisi peran ekspatriat di MNC. Tantangan mengelola kinerja ekspatriat, budaya penilaian kinerja lintas budaya. Ekspatriat memiliki penting di perusahaan multinasional. Mengelola kinerja mereka memiliki tantangan unik. Pertimbangan budaya sangat penting dalam penilaian kinerja. Lalu manajemen kinerja ekspatriat, strateginya itu tujuan SMART, realistis dan terukur, umpan balik, berkala dan konstruktif. Adaptasi budaya, dukungan adaptasi sosial, tetapkan tujuan SMART untuk ekspatriat, berikan umpan balik berkala, dukung adaptasi budaya sosial, pelatihan dan pengembangan karir juga penting. Latar belakang atau profil perusahaan. Global Tech Inc. adalah perusahaan teknologi multinasional. Kantor pusat memiliki cabang di Jerman, India, Brazil, dan Indonesia. Produk perangkat keras dan layanan iCloud. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan ini adalah dari berbagai negara. Kalau dari India, sistem terlalu individualitas. Jerman, penilaian bonus tidak transparan. Indonesia, gaya evaluasi tidak sesuai dengan nilai budaya lokal. Komponen yang dikaji, yang pertama penetapan tujuan kinerja atau SMART. Evaluasi kinerja, komunikasi langsung versus tidak langsung. Sistem imbalan, individu dan kolektif. Pelatihan manajer lintas budaya. Strategi solusi, penyesuaian lokal, konsumasi sistem sesuai budaya, pelatihan antar budaya wajib bagi manajer lintas negara, sistem penilaian campuran,
Ini wajib bagi individu dan tim. Platform digital fleksibel dapat disesuaikan per wilayah. Hasil implementasi, kepuasan karyawan naik 20%, produktivitas meningkat, tingkat turnover turun. Kesimpulan dari studi kasus ini, pentingnya fleksibilitas dan sensitivitas budaya. Satu sistem global perlu adaptasi lokal, pelatihan antar budaya menjadi kunci efektivitas. Lalu kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama, hukum dan budaya, pahami hukum dan budaya di Indonesia. Lalu kepatuhan, prioritaskan kepatuhan hukum. Lalu yang ketiga, sistem MPI, kembangkan sistem yang adil. Penting untuk memahami hukum dan budaya di Indonesia. Kepatuhan hukum harus menjadi prioritas utama. Kembangkan sistem MPI yang adil dan transparan. Investasi dalam pemulihan karyawan.